Di suatu hutan di Kalimantan, hiduplah pohon yang bisa bicara dan seekor tupai. Pagi itu cuaca mendung sedikit gerimis. Pohon terbangun dari tidurnya. Saat itu sedang hujan deras. Pohon juga membangunkan tupai. Tupai pun bangun. Ia terkejut saat itu sedang hujan deras. Pohon juga terkejut karena mereka bisa merasakan hujan lagi setelah 6 bulan lamanya. Tupai itu juga membangunkan tupai-tupai lain untuk bermain air hujan. "Wahai saudaraku, ayo bangun, di luar sedang hujan," ucap tupai ke saudara-saudaranya. Mereka dengan semangat keluar dari sarangnya, dan mereka pun mandi hujan untuk merayakannya. Pohon juga ikut senang. "Wow, akhirnya hujan juga. Sudah lama sekali tidak hujan. Selamat mandi hujan semuanya," ucap pohon kepada para tupai. Saat mereka lagi asik mandi hujan, mereka mendengar samar-samar suara mesin penebang pohon. Mereka pun terlihat khawatir. Suara apa itu?" tupai bertanya. "Suara itu seperti suara mesin pemotong pohon," ucap pohon memberitahu ke tupai. Saat mereka lagi cemas, datanglah 3 orang penebang. Penebang itu bernama Jamal, Andre, dan Azril. Mereka bawa kapak, gergaji, parang. Tupai dan pohon pun kaget. Tupai segera masuk ke sarang. Pada saat bersamaan terdengar suara aneh. Ternyata bukit di sebelah mereka longsor. "Waduh, bukit di sebelah longsor. Aku harus memberitahu manusia itu sebelum terlambat." Saat si Andre itu sudah siap memotong pohon, pohon pun teriak, "Berhenti! Apa yang kalian lakukan itu salah." Andre pun terkejut. Ia berhenti sejenak untuk mencari sumber suara. Alangkah kagetnya, Andre, Azril, dan Jamal mendengar pohon yang bisa bicara. "Mau apa kalian? Untuk apa menebang pohon di sini?" ucap pohon bertanya kepada Andre. "Aku menebang pohon di sini untuk kebutuhan industri. Kau tahu ini sangat berbahaya. Lihat saja, bukit itu sudah longsor karena kau tebangi terus." "Aku tidak peduli, ini semua untuk masa depan. Jika aku tidak menebang pohon, akan gawat akibatnya," kata Andre. "Kau boleh menebang pohon, asalkan jangan berlebihan dan melakukan reboisasi." "Cerewet sekali kamu. Reboisasi butuh waktu lama, sedangkan kami butuh terus-menerus." Tupai pun keluar dari sarangnya. "Hei manusia serakah, apakah kau tidak memikirkan apa yang terjadi di masa depan?" "Untuk apa aku memikirkan masa depan? Aku hanya butuh duit dan kekayaan." "Dasar serakah, jika kau terus-menerus menebang, bumi ini akan rusak. Semua hewan akan mati dan bumi tak layak huni lagi." Tiba-tiba datang lagi penebang. Ia bernama Nathan. Ia membawa truk untuk membawa kayu hasil tebang. "Hei, truk tidak boleh masuk sini," ucap tupai. "Berisik, cepat potong pohon itu." Si Andre itu sudah tidak peduli lagi. Pohon pun akhirnya mengeluarkan jurus dia, yaitu manipulasi. Jamal, Andre, Azril, Nathan di situ pun diam terhipnotis. Pohon lalu memberitahu apa yang terjadi di masa depan. "Hai, kalian, mengapa kalian begitu serakah?" Pohon bertanya. "Kami disuruh oleh bos kami," jawab Andre. "Apakah kalian tidak tahu bahaya menebang pohon terus-menerus?" "Kami tahu," ucap Azril, Andre, Nathan, Jamal. "Berhentilah menebang pohon." Pohon dengan kekuatannya mengirim Azril, Andre, Nathan, Jamal ke masa depan. Mereka terkejut karena bumi tak layak huni, tanah kering, cuaca panas, tak ada pohon, tak ada air, bahkan burung dan hewan lainnya mati kekeringan. "Oh tidak, apa yang terjadi di sini?" kata Andre. "Sepertinya kita ada di masa depan," kata Azril. "Ini sepertinya karena ulah kita menebang pohon terus-menerus," kata Nathan. "Aku haus sekali, ada air tidak?" Jamal bertanya. "Ayo kita keliling mencari air," ucap Andre. Mereka pun berkeliling untuk mencari air. Mereka berkeliling dengan suhu yang panas. Sudah sangat jauh mereka berkeliling namun terdapat satu tetes air. Akhirnya mereka menemukan air, namun dalam kondisi tidak layak minum. Air keruh, bau, dan kotor. Mereka terpaksa minum. "Air ini tidak layak minum." "Mau gimana lagi, Andre? Kita hanya menemukan ini." "Ya sudah, ayo minum saja," kata Nathan. Mereka pun dengan terpaksa meminum air keruh itu. "Air ini rasa tidak enak," kata Andre. "Kita harus tetap meminumnya. Ini cara bertahan hidup."
kata Nathan. Setelah minum, mereka lapar. Mereka pun berjalan mencari makanan. Setelah jalan begitu jauh, mereka menemukan bangkai sapi. Mereka pun makan. Kenapa kita harus makan ini? Ayo makan saja, ini cara kita bertahan hidup, kata Azriel. Ini sangat tidak enak, kata Andre. Tiba-tiba langit gelap. Di antara kegelapan mereka sayup-sayup mendengar suara hewan. Suara apa itu? Tanya Andre. Suara itu makin besar, terlihat berbagai macam hewan. Salah satu dari hewan tersebut bertanya, "Mengapa kau membinasakan habitat kami?" Para penebang itu tiba-tiba bisu. Para penebang itu pun bangun. Mereka merasakan jantung berdebar kencang, napas tidak teratur. Pohon pun bertanya, "Gimana rasanya tanpa pohon?" Tanya pohon. "Aku minta maaf kepada kalian," ucap Andre. "Kami maafkan, asal kamu tidak mengulanginya lagi," kata Tope dan pohon. "Aku akan mereboisasi lagi agar hutan tetap terlindungi." "Bagus, teruskan reboisasi." Mereka pun mengurungkan niat untuk menebang pohon. Mereka kembali ke tempat hutan gundul untuk menanami pohon. Bibit pohon ini diberikan oleh pohon saat mereka tak sadarkan diri. Setelah beberapa tahun, pohon itu sudah besar dan menjadi tempat bagi satwa liar.